Hanya yang ini, jangan tanyakan. Ya, alhamdulillah saya rasa perjalanan daripada transformasi BUMN sebagai kementerian terus kita dorong, di mana tadi saya sampaikan tidak hanya memastikan sebagai tentu organisasi atau korporasi yang sehat yang bisa memberikan fiskal kepada negara, baik pajak, baik dividen, tetapi juga memastikan menjadi agent of change, ya, jadi sebuah agen pembangunan tentu yang tepat sasaran. Dan yang terakhir juga bagaimana memastikan people's economy, jadi perlindungan kepada tentu yang lemah, ya, di mana kita juga terus mendorong yang namanya UMKM. Nah, lalu turunannya apa? Ya kembali, yayasan juga kita dorong transformasinya. Kalau dulu yayasan itu kita bentuk, kita fokus karena situasi COVID. Ya, kita bersama-sama waktu itu dengan Menteri PUPR kita membangun atau memperbaiki, sebenarnya bukan membangun, Wisma Atlet waktu Asian Games dijadikan rumah sakit awal, ya, darurat untuk COVID waktu itu, ya, belasan ribu bisa ditampung saat itu. Lalu juga bersama yayasan waktu itu kita mendorong pembagian vaksin, ya. Kita juga menerima pendanaan dari private sector, swasta, untuk memberi alat-alat yang dibutuhkan waktu itu. Tapi itu kan sudah lalu. Masa kita yayasan terjebak dengan situasi yang sulit yang pernah kita lakukan. Kita mesti moving forward. Nah, disitulah saya coba melakukan nih yayasan mau kemana. Ya, terima kasih saya ketemu Temasek Foundation waktu itu bulan Oktober kalau tidak salah tanggal 5. Saya diterima di Singapura, saya lalu berdiskusi dengan sahabat saya, Mr. Bunyong, bagaimana ini yayasan ini bisa lebih efektif dan tepat. Lalu diskusi terjadi, beliau juga datang ke saya, ketemu, saya mengirim tim untuk belajar. Nah, akhirnya kita putuskan, ya, bersama Pak Safwan yang pimpinan yayasan, oke, kayaknya kita harus menjadi solusi masa depan. Ya, masa lalu COVID ini sudah, sekarang masa depan. Apa sih isu masa depan? Kalau kita lihat ya, salah satunya hijau, alam. Ya, jangan sampai kita menjadi negara maju tetapi alam kita rusak. Ya, banyak sekali makanan tersisa. Ya, banyak sekali pemborosan yang terjadi yang akhirnya recovery kepada alam kita sendiri telat. Ya, sampah plastik di mana-mana. Nah, kita coba berpikir yang kita bisa. Ya, kita bukan berarti ingin menanggulangi semua. Karena itu salah satunya bersama yayasan ini kita fokus bagaimana bisa sustainability buat tadi untuk hijau yang kita coba di sini. Yang kedua tentu yang tidak kalah pentingnya bagaimana juga pembangunan manusia. Lagu kebangsaan kita selalu bicara, ya, bagaimana kita membangun sebuah bangsa tidak hanya dari tentu fisiknya, tetapi non fisiknya, manusianya. Nah, disitulah kenapa kita coba melihat kesehatan untuk ibu dan anak, ya, menjadi salah satu tolak ukur yang kita coba nanti. Insya Allah Agustus ini kita coba membuat percontohan untuk PAUD, ya, PAUD, tetapi di lokasi terjadinya kesenjangan yang tinggi antara kaya dan miskin. Nah, kita cari titiknya. Nah, itu sebuah modeling project supaya bagaimana kita kembali menginjak bumi, ya, bisa melayani masyarakat dengan baik. Tadi dengan isu-isu salah satunya kesehatan ibu dan anak. Bisnis modelnya kita diajarin yang namanya mendengar jiwa, ruang tumbuh, ini sebenarnya dari yang kita belajar dari Temasek. Temasek ini sekarang sudah melakukan kerjasama, ya, ini baru saja hadir dari Sumatera Selatan mengenai pemberdayaan mangrove. Lalu juga ada rumput laut, Lombok, rumput laut di Lombok. Nah, jadi kita coba, ya, kalau Temasek peduli, masa kita sebagai bangsa nggak peduli? Ya, ya, oh enggak, ini programnya kan cuma ada programnya. Kalau tentu CSR BUMN kan kita sudah bilang ada 3 waktu itu, pendidikan, hijau, dan juga pendampingan untuk UMKM, itu untuk seluruh BUMN-nya, ya, supaya tepat sasaran. Nah, tapi tentu kembali yayasan bukan bergantung hanya BUMN, buktinya
daripada Temasek Foundation juga mau bekerja sama nanti memberikan grant ya untuk anak-anak muda Indonesia, inovator Indonesia yang bisa konsisten bagaimana memperbaiki ekosistem kita yang sedang rusak, baik di alam maupun di mental health atau kesehatan. Nah ini coba lakukan. Kenapa? Target pendanaannya berapa? Nggak ada, baru lahir. Tapi ya kita salah satunya kita bikin kompetisi. Sekarang kita targetkan 500. Ya, sekarang sudah daftar 30 hari ini. Nanti berupa grant, ya. Grant itu hibah. Ya, jadi kita dorong bahwa ada inkubator yang kita bisa dorong untuk menjadi lebih besar lagi. Ya, anak-anak muda kita melalui startup dan lain-lain. Nanti setiap program itu menurunkan bakal misalkan dari 50% Enggak. Tergantung dari proyek yang Temasek suka, tergantung daripada partner pihak swasta atau BUMN yang tertarik dengan programnya. Anak muda Indonesia perlu mentoring. Ya, tidak bisa anak muda Indonesia dilepas begitu saja tanpa ada mentoring. Ya, karena tentu ya mereka perlu pendampingan sehingga mereka bisa melakukan sebuah percepatan, tetapi juga melihat wawasan bagaimana yang lebih besar yang bisa mereka juga menjadi tidak justru terjerembab membingungkan, tetapi oh ini directionnya. Belajar dari apa? Dari figur-figur yang pernah jatuh bangun. Ya tidak hanya Prilly, ada juga Messi, ya Dr. Messi, ada juga banyak beberapa yang lain. Ada yang spesifik sampai 400 juta itu gimana Pak? Ya kita kan sudah bilang ada solusi-solusi yang kita dorong untuk semua karya. Saya tidak bilang hanya Waskita, Wika, dan lain-lain, bahwa seluruh pendanaan yang baru baik dari pemerintah ataupun dari perbankan masuk ke proyeknya. Nah, tetapi kalau untuk masing-masing proyek itu ada hal yang baik dan tidak baik, tentu kita mesti lihat. Dan tentu yang paling tahu tentu dari Waskita sendiri. Gitu. Tapi paling nggak solusi strateginya sudah jalan, dan itu yang kita pastikan pendanaan tidak langsung ke korporasi tapi ke proyek. Saya udah berulang-ulang waktu itu sampaikan. Tetapi tentu kalau ada kasus penyelewangan lagi ya kita pastikan, tapi saya rasa tidak, karena di rute yang baru. Cash flow-nya tergantung masing-masing karya, saya tidak tahu secara detail. Mungkin ditanyakan kepada direksi dan komisaris. Itu kan fungsinya direksi komisaris mestinya lebih detail dari saya. Sama kan bersama BPK kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Ya kasus fraud ya korupsi kita tangkap gitu. Tetapi bagaimana Indofarmanya sendiri harus kita bisa kelola dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan, termasuk tentu hutang vendor dengan macam-macam yang kita harus selesaikan. Lalu apa itu penyelamatannya Pak? Banyak strategi-strategi yang kita bisa lakukan. Ya kan begini, kalau masalah oknum kan bisa terjadi dimanapun. Ya. Kalau dibilang BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang nemuin. BUMN yang melakukan investasi audit, baru kita laporkan ke BPK juga periksa lagi, ya baru terjadi. Jadi ya kembali yang saya bilang bahwa kalau kita mau baik, tidak hanya kita membangun sistem tapi membangun manusianya. Nah memang ya manusia ini yang sulit ya, kadang-kadang di semua organisasi pasti ada isu mengenai oknum yang bertanggung jawab. Tapi kan policy kita konsisten. Setiap ada kasus korupsi ya kita laporkan dengan pihak terkait, ya kita kerjasama dengan kejaksaan, ya bahkan KPK sendiri kan kita friendly, di mana kita melakukan banyak isu-isu pencegahan kepada KPK. Memang saya belum ketemu KPK lagi, nanti saya akan minta waktu ya kepada KPK untuk bagaimana kita terus memperbaiki daripada situasi-situasi yang tentu tadi ada kasus koruptif untuk para oknum itu. Kalau dari BUMN utang menurunnya ini berapa? Oh, saya nggak ini. Itu kan masing-masing BUMN. Ya. Ada target penurunannya nggak Pak? Pada kasus ini sebenarnya restruknya ini berhasil nggak sih? Soalnya sampai sekarang per kuartal Ada di root ya? Itu panggil di root ya? Itu Itu di root ya? arahannya seperti apa? Oh sama, kalau kita kan sudah berhasil melakukan restrukturisasi.
Nah, cuman apakah dalam perjalanannya ada situasi yang kurang baik, ya silahkan tanya direksinya, ada direksinya. Restrukturisasi awal berhasil loh, ya. Ya cukup ya. BUMN punya pabrik Mer, nggak usah Mer. Makasih Mer. BUMN yang disuntik itu karena penugasan. Ada juga restrukturisasi. Itu yang kemarin saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat, bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani, mana BUMN yang di bawah saya, kita saling sinergi gitu kan. Karena ada beberapa BUMN memang di bawah Kemenkyu gitu. Nah kadang-kadang begitu bilang BUMN langsung ke Kementerian BUMN. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Oke ya. Ya.